Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Malam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh malam Pak. Oke. Aduh, mohon maaf, agak terlambat. Eh, Baik, untuk mempersingkat waktu, saya siapkan dulu materinya. eh oh ya, terkait bahan kemarin, apakah ada kendala atau ada kesulitan? Nggak ada? Udah ya. Oke. Oh, enggak, maksudnya untuk materi apa namanya, pedoman PKJI dengan yang itu, apakah ada kendala atau Kirain kesulitan? ngantri. Gimana, Kang?
Aman ya? Oke, sebentar. Oke, saya tadi salah masuk room gitu ya. Saya pikir masih di yang apa namanya? eh ruang 6. Ternyata ada yang baru. Oke, ya, sebentar. Oke, di Jokos. share screen. Oh, kenapa? Sudah sinkron. Nggak sinkron ya? Absensinya ya? Kalau yang di Sinau kapan ininya? Presensinya? Hari Kamis, You Pak. know, hari Kamis, Pak. Oh, di Di sini, Kamis. Wow, ya udah nggak apa-apa lah. Nanti mungkin SS aja teman-teman ya, Pak. hari Screenshot. Kamis eh, eh, hari Kamis ini aja apa namanya absen lagi aja. Atau nanti saya rekap di sini deh. Iya. Kan kemarin dikasih Hmm. sama Pak Ajis. Hmm. Oke deh, sebentar. Punten, di layar Anda sudah menampilkan slide geometri kelintasan. Sudah, Sudah, Pak. sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi materinya kita masuk materi kedua, yang mana kita akan berbicara tentang posisi kurang lebih begitu ya, posisi daripada jalan. Kenapa? Karena kita bicara jalan, maka jalan itu agak sedikit tricky gitu ya. Kenapa saya bilang tricky? eh di atas kertas jalan itu bisa dibilang berhierarki gitu, berjenjang kurang lebih begitu. Tapi eh di lapangan kita lihat itu kayak jenjangnya itu nggak terlalu kelihatan kurang lebih begitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bicara berjenjang maka ada sesuatu yang membedakan. Contoh seperti eh lebarnya lah kurang lebih begitu. Jalan besar, jalan kecil, kalau misalkan secara umum orang menyebutkannya seperti itu, kalau eh, apa namanya, secara teknis biasanya menyebutkannya ada jalan utama kurang lebih gitu sama ada jalan penghubung, maka ada pembedanya. Cuman pada saat prakteknya kurang lebih gitu di lapangan asas sarwa wae kan kurang lebih gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena banyak ketimpangan daripada pengelola jalan kurang lebih begitu. Kenapa? Karena nanti kita akan bagi pengelola jalan itu ada apa saja. Nah, sebelum ke situ kita akan bicara dulu tentang sistem jaringan jalan. Nah, kita akan bicara hierarki mulai daripada sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan sendiri terbagi dua, ada sistem jaringan jalan primer dan juga sistem jaringan jalan sekunder. Ini banyak sekali yang eh membayangkannya terbalik kurang lebih begitu. Yang mana kalau sistem jaringan jalan primer biasanya banyak yang membayangkan bahwa itu adalah jalan antar kota gitu ya. Eh Penyederhanaan seperti itu sebenarnya nggak salah. Cuman kalau misalkan kita bicara primer itu bukan cuma antar kota doang sebenarnya begitu. Maka kita akan berbicara mengenai suatu sistem kurang lebih begitu yang mana nanti dia akan menghubungkan dari kalau misalkan teman-teman di sini melihat dari pusat kegiatan nasional atau di tingkat nasional ke tingkat nasional lagi. Nah, pusat kegiatan nasional itu tidak bisa kita deskripsikan dengan posisi ibu kota kurang lebih gitu ya, karena kalau misalkan nggambarinnya adalah sistem jaringan jalan primer itu jalan antar kota, biasanya antar ibu kota ke ibu kota atau kota-kota besar kurang lebih gitu. Nah, kalau PKN ternyata bukan cuma ibu kota gitu ya atau kota-kota besar, tapi eh, mendeskripsikan tertentu kurang lebih begitu. Nah, kalau untuk sistem jaringan jalan sekunder, maka itu adalah merupakan sistem jaringan jalan yang berada di suatu wilayah. Nah, ini biasanya eh, terhadap suatu jaringan jalan di kota gitu ya, di kabupaten gitu. Nah, itu kaitannya terhadap jaringan jalan sekunder.
Apa sih yang membedakan sistem jaringan jalan primer sama sistem jaringan jalan sekunder? Kalau misalkan bicara soal sistem jaringan jalan primer, nah ini kalau misalkan teman-teman lihat begitu ya, ini ada gambar seperti ini ada garis batas wilayah. Nah, kalau sekunder itu yang hanya ada di dalam wilayah ini saja, sedangkan primer itu nanti yang bisa keluar-keluar, tapi dia ada di dalam wilayah juga, kurang lebih begitu. Nah, kalau misalkan eh, apa namanya hierarkinya, maka nanti kita akan bagi lagi terhadap kewenangan, terhadap fungsi, dan juga nanti bisa kita bagi terhadap kelas. Nah, kalau misalkan terhadap kewenangan, tentu saja yang berwenang terhadap jalan tersebut. Maka kalau misalkan kita bagi jalan tersebut, bisa kita bagi tiga, kurang lebih begitu. Ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota. Kalau berdasarkan fungsi, maka fungsinya gitu ya, kurang lebih jalan itu berfungsi apa gitu. Nah, karena jalan ini utamanya berfungsi untuk mengalirkan lalu lintas dan juga melayani kecepatan tertentu, kurang lebih begitu, maka kalau misalkan kita bagi berdasarkan fungsi, yang tinggi berarti dia mampu melayani lalu lintas tinggi dan juga kecepatan tinggi, semakin kecil maka itu pun dibatasi, kurang lebih begitu. Nah, apa sih bedanya kondisi-kondisi seperti ini dengan eh, sistem jaringan jalan tadi, kurang lebih gitu ya? Nah, untuk sistem jaringan jalan tadi, katakanlah kita ambil secara fungsi. Maka untuk primer, ini tidak setiap fungsi jalan itu ada semuanya. Arteri, kolektor, lokal, lingkungan itu tidak semuanya ada di primer. Kenapa? Kalau misalkan kita lihat tadi, gitu ya, ini kan menghubungkan dari kawasan-kawasan yang bersifat kegiatan nasional, kurang lebih begitu. Nah, untuk kawasan-kawasan yang bersifat nasional tadi macam-macam gitu ya. Nah, artinya dia bisa di dalam wilayah, bisa di luar wilayah, kurang lebih begitu. Maka kalau misalkan di luar wilayah tidak akan mungkin dia nanti di jenjang yang lebih kecil lagi, maka dia bisanya di lingkup jenjang yang menengah, kurang lebih begitu. Nah, menengah biasanya di jalan kolektor. Nah, sedangkan untuk yang sekunder ini mulai dari yang apa namanya hierarkinya tinggi sampai hierarkinya rendah semuanya ada di situ. Kenapa? Karena di dalam suatu wilayah, kalau misalkan ini di dalam batas wilayah ini semuanya ada di situ gitu ya. Mulai dari yang tebal ini kalau misalkan teman-teman lihat begitu ya, ini untuk yang arterinya, lalu ada yang kolektornya, ada yang lokalnya, kurang lebih begitu. Itu semuanya ada di dalam satu wilayah gitu. Nah, klasifikasi ini diatur berdasarkan undang-undang dan juga berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait. Nah, peraturan-peraturan yang terkait di sini macam-macam gitu ya untuk jalan. Ada yang kaitannya terhadap undang-undang jalannya begitu. Nah, itu diatur berdasarkan kewenangan dan juga berdasarkan fungsi. Kalau misalkan berdasarkan kewenangan, artinya jalan-jalan tersebut di luar kewenangan itu tidak bisa eh, apa namanya mengganggu, kurang lebih gitu ya, ataupun eh wow sih, oh, tidak bisa mengganggu ataupun tidak bisa mengintervensi terhadap jalan lainnya selain kewenangannya dia, kurang lebih gitu. Kayak jalan nasional kewenangannya di kementerian. Nah, kalau misalkan jalannya di kementerian di sini, artinya jalan provinsi atau dari dinas provinsi tidak bisa mengintervensi jalannya, misalkan mau digedein, misalkan di sana macet terus gitu ya, atau mau diperbaikin itu nggak bisa. Itu kewenangannya kewenangan kementerian. Begitu juga sebaliknya, misalkan kayak jalan provinsi, katakanlah tadinya menteri mau datang tiba-tiba jalannya mau dibenerin bisa nggak? Nggak bisa gitu ya, itu punya dinas kurang lebih gitu. Nah, ada lagi yang berdasarkan kelas. Nah, bicara soal kelas, ini ada yang menarik. Pembagian jalan berdasarkan kelas itu dibagi berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan juga berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 11. Yang membedakan adalah untuk Undang-Undang Lalu Lintas, pembagiannya berdasarkan beban tonase.
Jalan kelas satu, kelas 2, kelas 3, kelas khusus itu semuanya dibagi berdasarkan tonase. Jadi tonase ada juga dimensi. Sedangkan kelas di sini kaitannya terhadap spesifikasi penyedia prasarana jalan. Jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, juga jalan kecil. Di sini kaitannya terhadap dimensi jalannya, lalu pengaturan samping jalannya semuanya diatur di situ. Nah, ini ada yang menarik kalau misalkan kita bicara jalan bebas hambatan. Saya sering apa namanya diskusi kecil gitu ya tentang jalan bebas hambatan. Banyak sekali yang merespon jalan bebas hambatan itu adalah jalan tol gitu ya. Tidak salah, kurang lebih begitu ya. Cuman jalan bebas hambatan kalau misalkan kita bicara tol, maka dia adalah jalan bebas hambatan yang berbayar, kurang lebih begitu. Nah, kalau misalkan di sini ada tulisannya jalan bebas hambatan saja, tidak ditambahkan dengan embel-embel tol, maka di sini jalan bebas hambatannya ya tidak berbayar. Ada nggak jalan kayak gitu? Ada. Kenapa? Karena kita akan berbicara dengan jalan bebas hambatan. Apa itu hambatan? Hambatan itu yang membuat teman-teman di sini kalau misalkan lagi melewati suatu bidang gitu ya atau melewati suatu ruas jalan itu tidak terganggu ataupun sampai menghentikan kendaraan, kurang lebih begitu. Mengganggunya sampai mengurangi kecepatan lah, kurang lebih gitu ya. Nah, itulah hambatan-hambatan gitu. Nah, kalau misalkan yang kaitannya terhadap undang-undang lalu lintas, ini kaitannya terhadap beban tonase yang diizinkan gitu. Jadi nanti teman-teman bisa baca begitu ya ke undang-undangnya. Nah, yang harus digarisbawahi untuk membaca eh, legal statement ini, bahasanya memang tidak seperti bahasa kita gitu ya, bahasa teknis gitu ya. Bahasa teknis kan cukup jelas nih. Katakanlah 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu ya. Kalau kita bicara eh, spek legal ini kan kaitannya terhadap apa namanya bahasa hukum, kurang lebih gitu. Nah, nanti akan ada penjelasan lagi kurang lebih gitu. Nah, biasanya kalau tidak dijelaskan, bukan tidak dijelaskan, tidak terlalu jelas di state di legal statement yang berlaku, maka nanti akan dijelaskan di produk yang lain, kurang lebih begitu. Contohnya kalau di sini kewenangan klasifikasi jalan berdasarkan status atau berdasarkan kewenangannya, kalau di situ tidak terlalu dijelaskan siapa-siapanya, nanti akan dijelaskan lagi ke hal yang lebih kecil, kurang lebih begitu. Kenapa? Karena bicara soal eh, output sipil, maka eh, sandaran kita kurang lebih adalah NSPM, kurang lebih begitu ya. Norma, standar, manual, dan juga pedoman. Nah, itu yang kita akan acu. Code-nya adalah itu, kurang lebih begitu. Nah, yang pertama, kalau misalkan pembagiannya berdasarkan fungsi, kalau yang berdasarkan kewenangan, tentu saja membayangkannya jauh lebih mudah adalah kewenangannya tersebut di bawah siapa, kurang lebih begitu ya. Kalau di bawah kementerian, maka jalan nasional, kalau misalkan jalan-jalan provinsi, maka di bawah dinas provinsi. Kalau jalannya jalan kota atau jalan kabupaten, maka di bawah dinas kabupaten atau dinas kota. Nah, kalau misalnya kita bicara fungsi jalan, tadi ada jalan arteri, kolektor, dan juga lokal. Apa sih yang membedakan jalan-jalan tersebut, gitu ya? Yang membedakan jalan-jalan tersebut adalah kemampuan daripada melayani kondisi lalu lintas dan juga kecepatan kendaraan yang akan lewat. Semakin tinggi hierarkinya, semakin tinggi atau semakin besar kemampuan jalan tersebut untuk melayani lalu lintas dan juga melayani kecepatan. Nah, jalan arteri ini biasanya identik dengan jalan-jalan yang dari sisi lebarnya cukup besar, lalu ciri khasnya menerus, kurang lebih begitu ya. Nah, ini kalau misalkan dianalogikan sama seperti teman-teman mengingat-ingat kembali dulu pelajaran biologi, kurang lebih gitu lah pas sekolah gitu ya. Ada pembuluh darah arteri, yang mana pembuluh darah arteri itu bisa disebut dengan pembuluh darah utama.
Nah, dari pembuluh darah utama tentu saja di situ ada pembuluh darahnya yang besar. Dia menghubungkan ke jantung dan juga ke seluruh tubuh kurang lebih begitu ya. Nah, nanti untuk mendistribusikan eh, apa namanya vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk tubuh. Nah, ini juga sama. Dia tulang punggungnya dari jalan arteri, yang mana nanti dia akan menghubungkan kurang lebih gitu ya dari pusat kegiatan tadi ke pusat kegiatan yang lainnya. Kalau misalkan posisinya adalah di primer. Lalu ada jalan kolektor. Nah, di sini jalan kolektor namanya juga kolektor, begitu ya, mengkolek begitu, mengumpulkan. Nah, tujuan daripada dibuatkan jalan kolektor itu adalah jalan pengumpul yang mana nanti akan diteruskan ke jalan arteri. Gitu. Jadi nanti akan banyak sekali jalan-jalan pengumpul yang mana nanti akan diteruskan. Lalu ada jalan lokal dan juga ada jalan lingkungan. Nah, jalan-jalan lokal itu biasanya adalah jalan-jalan yang hierarkinya lebih kecil dan dia mempunyai kemampuan untuk menjangkau daerah-daerah tertentu kurang lebih gitu. Kalau lingkungan ya tergantung daripada lingkungannya, apakah itu pemukiman, komersil atau industri kurang lebih begitu. Nah, ini juga kalau misalkan secara tidak apa ya, tidak langsung itu kita rasakan gitu ya pada saat kita dari rumah nih mau pergi ke tempat tertentu atau mau berkegiatan di tempat tertentu. Misalkan dari rumah Anda keluar naik kendaraan gitu ya. Itu mulai dari jalan yang kecil, nanti ketemu lagi jalan yang gede gitu kan. Nanti baru nyampe di ke tempat kegiatan. Itu jarang sekali keluar tiba-tiba jalan gede, jalan arteri gitu kan. Itu agak jarang biasanya gitu. Nah, bicara soal jalan, ada apa saja sih gitu ya tentang jalan ini kurang lebih gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bicara soal apa saja yang ada di jalan, maka jalan itu terbagi mulai dari jalur lalu lintas. Maka nanti dalam jalur lalu lintas ini akan ada yang namanya lajur-lajur lalu lintas gitu ya. Ada bahu jalan, ada saluran dan juga ada bagian-bagian yang lainnya. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan kita bicara jalan perkotaan, maka ada yang namanya fasilitas pejalan kaki di situ. Nah, fasilitas-fasilitas pejalan kaki ini, baik itu yang ditinggikan ataupun yang sejajar itu banyak kurang lebih gitu ya. Nah, eh, banyak sekali daerah-daerah perkotaan yang tidak memiliki fasilitas pejalan kaki. Bagaimana kondisinya kalau misalkan seperti itu? Nah, sebenarnya harus dipenuhin sih, gitu ya. Cuman balik lagi terhadap eh, ketentuan. Nah, nanti ketentuannya boleh atau bahasa sekarangnya opsional atau memang diharuskan ada kurang lebih begitu. Nah, ini juga harus ditinjau terhadap peraturan yang terkait. Kalau misalkan eh, harusnya ada tapi nggak ada gimana ya itu pengelola jalannya kena tegur sebenarnya gitu. Kenapa nggak ada kurang lebih gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat gambarnya di sini eh, yang disebut dengan eh, jalan itu tidak hanya diatur dari sisi horizontal saja, tapi dari sisi vertikal juga diatur. Yang mana dari sisi vertikal ketinggian aman gitu ya, atau clearance-nya sendiri diatur sampai 5 meter ke atas. Nah, ke bawahnya pun diatur 1,5 meter. Nah, ini diatur dalam undang-undang. Jadi kalau misalkan ada yang melanggar ini, maka ya kita bisa lapor kurang lebih gitu ya, lapor Pak gitu. Nah, terkait daripada bagian-bagian jalan, ternyata bagian-bagian jalan itu mempunyai ruang masing-masing. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, bagian-bagian jalan itu terbagi tiga. Ada rumija, ada rumaja, dan juga ada ruasja. Nah, kita bicara dulu bagian yang paling dalam atau yang disebut dengan rumaja, ruang manfaat jalan. Ruang manfaat jalan itu apa? Ruang manfaat jalan itu adalah ruang yang digunakan untuk lalu lintas lewat tanpa terganggu, kurang lebih begitu. Maka kalau misalkan teman-teman di sini lihat, itu bukan cuma dilihat daripada jalur lalu lintas saja sampai bahu, enggak, tapi sampai saluran. Kenapa? Karena kalau misalkan
jalan tersebut tergenang, maka ya kita nggak akan bisa lewat kurang lebih begitu ya. Contoh nih yang paling dekat kemarin pas lagi hujan gede gitu ya, saya pernah lewat Pasteur sering gitu, arah mau ke apa itu namanya eh jembatan Pasopati gitu dari tol gitu. Pas hujan gede itu jalan Pasteur itu kan besar ya, ada eh, tiga tiga sampai empat lajur. Nah, pada saat hujan besar, tiba-tiba berubah jadi satu lajur. Tiba-tiba kapasitasnya menyempit kurang lebih gitu. Kenapa dua lajurnya lagi nggak bisa dipakai? Kenapa? Karena banjir kurang lebih gitu. Ya kalau misalkan kendaraan lewat situ boleh nggak boleh, tapi biasanya tidak mau mengambil resiko kurang lebih gitu ya. Ngelewatin banjir mogok kan lucu gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah itu kenapa begitu? Ya karena kondisi saluran sampingnya tidak diperhatikan. Nah ini penting sekali memperhatikan itu gitu ya. Kenapa? Karena eh, tidak hanya di pekerjaan struktur saja gitu ya untuk memperhatikan kondisi air gitu. Di jalan juga sama itu yang harus memperhatikan kondisi air jangan sampai nanti ngeblok gitu ya meskipun hujannya ya katakanlah hujannya setengah jam kurang lebih begitu ya. Tapi kalau misalkan dia membuat dampak genangan dan genangan itu cukup lama tidak bisa langsung hilang itu akan berdampak pada lalu lintas yang lewat kurang lebih gitu. Nah, nah kalau misalkan berdampaknya di mana sih Pak kan kurang lebih gitu ya. Dampaknya di mana? Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke gambar yang sebelumnya gitu ya tentang fungsi jalan, ada jalan arteri kolektor dan juga jalan lokal. Nah, kita anggap ada penyempitan tadi di jalan arteri. Jalan arteri yang teman-teman lihat di sini begitu besar, tiba-tiba ada banjir satunya jadi menyempit. Secara gambar, oh ya nggak apa-apa menyempit kan kurang lebih begitu ya. Kalau misalkan di lapangan, oh ya nggak apa-apa. Nanti paling macetnya berapa lama kurang lebih. Nah kalau misalkan eh, hal tersebut kita bawa ke tubuh aja gitu ya, terjadi penyempitan di pembuluh darah arteri. Apa yang terjadi gitu ya kurang lebih kalau misalkan terjadi penyempitan di pembuluh darah arteri, maka ini akan berdampak pada seluruh tubuh. Salah satunya adalah penyakit serangan jantung. Kenapa? Karena terhambatnya aliran darah itu muter di bagian tubuh Anda kurang lebih gitu ya. Itu jadi masalah bagi tubuh. Nah, begitu juga di jalan. Masalahnya bukan di jalannya, masalahnya di wilayahnya. Anggap wilayah tersebut macet gitu ya. Nah, kalau macet, ya kebayang begitu ya. Banyak sekali eh, apa namanya pos yang akan keluar di situ kurang lebih begitu. Mulai dari sisi prasarananya gampang rusak kurang lebih gitu ya. Kan kalau banjir terus nggak kelihatan tuh nggak kekontrol tiba-tiba rusak nggak bisa dipakai ngapain bikin jalan gede-gede. Nah terus habis itu eh, kalau misalkan kita bicara logistik maka logistiknya terhambat kurang lebih gitu ya. Kalau logistik terhambat apa yang terjadi ya apa namanya distribusi daripada barangnya sendiri tertunda, stok barangnya sendiri menipis, sedangkan permintaan banyak, apa yang akan terjadi? Ya harga akan melambung tinggi, kurang lebih gitu ya. Nah ini akan jadi masalah kurang lebih gitu. Nah ini yang kadang saya pernah sharing dan juga sering gitu ya sharing bahwa penyebab melambungnya harga itu apa ya bisa dibilang faktor utama gitu ya. Faktor utama itu bukan ke BBM kurang lebih gitu ya. Jadi kenaikan BBM banyak sekali yang mengeluhkan pasti nanti menyebabkan harga naik. Betul, salah satu faktor daripada peningkatan daripada barang sendiri dari BBM, tapi bukan faktor utama, kurang lebih begitu. Faktor utamanya apa? Faktor utamanya adalah barangnya sendiri. Kalau daripada barangnya itu tidak bisa dijaga, gitu ya, maka stok barang akan gila-gilaan kurang lebih begitu.
Itu yang akan terjadi. Oke, kita balik lagi ke sini. Itu tadi rumaja, ruang manfaat jalan. Ruang yang dimanfaatkan oleh lalu lintas, mulai daripada jalur lalu lintas, bahu jalan sampai ke saluran samping. Itu semuanya diatur. Lalu ada rumija atau ruang milik jalan. Nah, ruang milik jalan ini ada batasnya. Batasnya dari mana? Batasnya adalah dari pagar rumija ke pagar rumija. Jadi ada batas daripada itu. Tujuannya adalah untuk eh, pada saat rumaja ini sudah apa namanya kapasitasnya sudah eh, terlampaui, ingin ditingkatkan kapasitasnya, maka kalau misalkan masih ada ruang sampai ke pagar rumija, maka nanti bisa digunakan untuk peningkatan kapasitas daripada jalan. Bahasa umumnya adalah dilebarkan, kurang lebih begitu. Jalannya bisa dilebarkan. Cuman ya ada tadi sampai batas rumija. Bagaimana kalau misalkan jalannya sudah sempit, kurang lebih gitu ya. Nah ini yang apa ya sangat miris gitu ya terjadi di lapangan. Ya, katakanlah jalannya adalah jalan provinsi. Provinsi itu kalau misalkan saya tarik menjadi sistem jaringan jalan, dia akan masuk ke sistem jaringan jalan primer dengan fungsi kolektor gitu ya. Kolektor primer tingkat satu kurang lebih gitu. Yang mana itu punya lebar itu cukup besar kurang lebih gitu ya. Kenapa? Karena kolektor dan juga dia masuk ke dalam sistem primer. Nah, ini yang miris adalah biasanya patok-patok rumija atau pagar-pagar rumija ini udah pada hilang kurang lebih begitu. Jadi ini udah pada mepet dengan pagar rumah, gitu ya, pagar-pagar rumah warga. Nah, pada saat dilebarkan mau tidak mau terjadi pembebasan lahan. Nah, ini yang menarik gitu ya. Kalau misalkan pemerintah sendiri punya database tentang aset daripada jalan itu batasnya sampai mana, maka itu tidak akan pernah terjadi untuk tabrakan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya tumpang tindih kurang lebih gitu ya. Jadi tiba-tiba pertanahan bikin dokumen rumah itu luasnya sekian, masuk ke wilayah situ, itu juga sama. Akhirnya pada saling klaim di situ yang bikin pusing kurang lebih gitu. Jadi teman-teman yang pembebasan lahan itu pusingnya di situ. Kalau soal ngebebasin doang mah, ya kan sekarang tidak ada yang namanya ganti rugi gitu ya. Pasti semuanya ganti untung. Kenapa? Karena tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Nah, cuman kenapa bisa itu terjadi ya itu tadi pagar-pagar rumija kita sudah nggak jelas itu di mana. Gitu. Lalu ada ruasnya ruang pengawasan jalan. Nah, ini biasanya area yang tidak boleh terbangun kurang lebih begitu. Nah, ruasnya ini biasanya untuk diantisipasi jarak pandang ini yang eh, apa harus disiapkan. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya kita bilang ruas ya, ini untuk jalan perkotaan, jalan luar kota gitu ya, ini mempunyai penarikan ruasnya yang berbeda-beda. Ada yang mulai dari bahu jalan ke samping, ada yang mulai dari center line jalan ke samping, kurang lebih gitu. Jadi macam-macam. Contoh nih disebutkan 7 meter. Nah, 7 meter itu bukan dari center line, biasanya dari bahu jalan. Sedangkan untuk yang 15 sampai 20 meter itu biasanya dari center line. Narasi itu biasanya adanya di undang-undang atau adanya di pedoman kurang lebih gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau baca itu bisa ke undang-undangnya. Nah, ini bagian-bagian jalan. Ini saya ambil dari undang-undang, nanti teman-teman bisa baca gitu ya. Waktu itu kan saya kasih bahannya. Nah, kita akan bahas mengenai bagaimana sih menentukan dimensi gitu ya. Jalan di perkotaan bisa sampai 4 lajur, bisa sampai 5 lajur gitu ya. Misalkan satu arah sendiri 4 lajur, berarti kalau dua arah berarti sampai 8 lajur kurang lebih begitu. Kenapa? Karena arah pergi dengan dua arah pulang. Lalu ada lagi yang kecil gitu ya, cuman 2 lajur. 2 lajur itu satu eh, lajur ke arah pergi dan satu lajur ke arah pulang. Bisa dibagi berdasarkan median, bisa juga tidak terbagi itu oleh median.
Bagaimana kita membagi itu atau bagaimana kita menentukan dimensi daripada jalan itu? Kita akan lihat dari sisi lalu lintasnya dan juga dari sisi kendaraannya. Nah, balik lagi untuk yang kondisi lalu lintas. Apa itu lalu lintas? Lalu lintas itu adalah salah satu kondisi yang mana kendaraan kecil, kendaraan besar, kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, semuanya berjalan di atas lahan yang sudah ditentukan. Pada suatu kondisi-kondisi tertentu, hanya diizinkan kendaraan-kendaraan tertentu yang lewat. Nah, ini hanya di jalan-jalan yang apa ya, eh, mempunyai kondisi tertentu. Contoh seperti jalan tol kurang lebih gitu. Nah, itu yang diizinkan adalah sorry, adalah kendaraan 2 ton ke atas. Kendaraan 2 ton ke bawah tidak boleh masuk jalan tol. Apalagi kendaraan tak bermotor kurang lebih gitu ya, dan pejalan kaki itu tidak boleh masuk ke jalan tol. Nah, untuk jalan-jalan yang lain itu biasanya boleh lewat. Nah, karena kondisi traffic yang luar biasa eh, beragam tadi, maka dalam geolane ini nanti teman-teman akan membuat perkiraan kapasitasnya seperti apa, kurang lebih begitu. Nah, perkiraan kapasitas ini kalau misalkan saya menggunakan bahasa secara umum, maka kapasitas itu seperti wadah, kurang lebih begitu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman mau beli wadah buat bekal, mau beli wadah yang gede atau mau beli wadah yang kecil ya, gitu ya. Nah, kalau kayak gitu kan nanti balik lagi. Yang mau dibawa apa? Kalau yang mau dibawa hanya satu item saja, katakanlah cuma roti doang gitu ya, maka yang kecil doang nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan di situ ada saladnya, ada nasinya, campur sate gitu ya, campur sop, campur apapun itu, maka eh, wadah yang harus dibeli ini harus gede. Kenapa? Karena kalau misalkan bawa yang kecil nggak akan masuk semuanya di situ. Nah, kurang lebih seperti itu. Kapasitas ini dalam eh, lalu lintas atau dalam geometrik ini adalah salah satu kemampuan ruas jalan untuk menampung kendaraan dalam satuan waktu tertentu. Nah, biasanya satuan kapasitas itu ada dua. Ada kendaraan per jam dan juga ada satuan mobil penumpang per jam. Kita bicara dulu kenapa sih kok satuan daripada kapasitas itu tidak kendaraan saja. Kenapa per jam? Karena kalau misalkan teman-teman lihat di sini jalan itu kan menerus ya. Nggak pernah ada tiba-tiba pembatas, tiba-tiba ditutup gitu ya, tiba-tiba ditembok gitu, derdak gitu kan, jerdak. Satu segmen ditembok gitu. Supaya pengen tahu kapasitas jalannya berapa, kapasitas daya tampungnya berapa. Nggak pernah seperti itu. Maka yang menjadi batasan adalah satuan waktu. Jadi misalkan per 15 menit, per 20 menit, per setengah jam, per 1 jam, per minggu, per bulan, per tahun gitu ya. Nanti kita lihat jalan itu dapat menampung kendaraan itu atau dapat menampung lalu lintas itu sampai berapa sih gitu. Nah, satuan kapasitas jalan sendiri tadi saya sebutkan ada dua, ada kendaraan per jam atau satuan waktu tertentu gitu ya, dan juga ada satuan mobil penumpang per satuan waktu tertentu atau per jam, gampangnya begitu. Apa sih membedakan yang satu dan yang kedua tadi gitu ya? Nah, yang membedakan adalah kalau misalkan yang kendaraan itu artinya mulai dari kendaraan kecil sampai kendaraan besar itu semuanya boleh masuk gitu ya dan semuanya akan dihitung. Sedangkan untuk satuan mobil penumpang dari yang beragam tadi kita konversi menjadi satu jenis kendaraan saja yaitu kendaraan mobil penumpang saja. Apa sih bedanya kalau begitu? Nah, kalau bedanya adalah yang satu karena sangat sangat eh, apa namanya mulai dari yang kecil sampai yang gede itu ada di situ sangat-sangat berbeda, maka penentuan kapasitasnya ini dinamis. Jadi nggak bisa kita kunci suatu ruas jalan itu kapasitasnya eh, 3.000 kendaraan per jam. Nah, 3.000 itu komposisinya yang kecilnya berapa, yang besarnya berapa, yang sedangnya berapa. Itu bingung gitu ya. Kalau misalkan nih 3.000, 1.000-nya kendaraan kecil gitu ya.
seribunya kendaraan besar, seribunya kendaraan sedang gitu kan, 3.000 tadi, tiba-tiba yang lewat jadi dirubah. Kalau misalkan 2.000 kendaraan kecil, 500 kendaraan eh, besar, dan sisanya adalah kendaraan sedang, itu bisa disebut penuh nggak gitu ya? Meskipun sama-sama 3.000, lalu gitu ya. Belum tentu gitu. Karena kendaraan besar tadi eh, 1.000, kurang lebih gitu. Itu yang sulit sekali kalau misalkan mau eksperimen mah gampang gitu ya. Teman-teman ambil eh, gelas gitu ya. Gelas itu kan cukup jelas tuh. Dia daya tampungnya beberapa mililiter tuh. Contoh gelas aqua, aqua gelas lah kurang lebih gitu ya. Nah, aqua gelas itu kan mempunyai kapasitas kurang lebih sekitar 100 eh lebih itu deh. Mungkin 200 mililiter lah, kita buletin lah ya, 200 mililiter. 200 mililiter itu dia bilang untuk menampung air. Nah, kalau misalkan teman-teman di situ ganti materialnya gitu ya, masukin batu, masukin beras, masukin tepung, masukin apa lagi gitu ya, ditimbang dulu. Misalkan masing-masing per sorry, per berapa gitu ya, ditimbang terus masukin. Ternyata itu penuh, terus dirubah timbangannya. Nah, pas dimasukin apakah memang penuh atau kurang atau kelebihan. Nah, itu yang kesulitannya untuk kendaraan per jam. Nah, untuk satuan mobil penumpang ini diequalkan gitu ya, disetarakan menjadi mobil penumpang. Jadi yang beragam tadi, ada kendaraan kecil, ada kendaraan sedang, ada kendaraan besar gitu ya, ada sepeda motor, ada truk engkol gitu ya, ada trailer gitu ya, semuanya diekivalensikan atau disetarakan menjadi mobil penumpang. Sama seperti tadi gitu ya, pada saat kita punya gelas aqua, kita pengen tahu kalau misalkan isinya sorry, pengen tahu misalkan kapasitasnya kalau misalkan kita tuang hanya air, dia bisa menampung berapa sih? Nah, kurang lebih begitu. Analoginya kayak gitu. Nah, bicara soal kapasitas, ini baik di MKJI maupun PKJI sebenarnya hampir sama gitu ya. Ini adalah salah satu kemampuan ruas jalan, eh, ruas jalan yang utama dikalikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya kurang lebih begitu. Jadi untuk menghitung kapasitas jalan itu seperti itu. Nah, kalau misalkan saya boleh gambarkan, maka jalan itu pada saat didesain itu kondisinya seperti ini. Ini katakanlah 22 gitu ya. Ini ini marka tengahnya lah kurang lebih begitu di ujungnya. Wah, anggap lurus lah ya, anggap lurus. Ini kan sama kayak gelas gitu ya. Anda punya gelas kan begini ya. Nah, Anda punya gelas gini. Kalau misalkan Anda isi penuh di sini, ini kapasitasnya adalah 200 mililiter gitu ya. Pada saat Anda bikin, ini pasti akan bisa menampung 200 mililiter. Sedangkan jalan di atas kertas Anda hitung kapasitasnya dapat menampung kendaraan kurang lebih 3.000. Kalau di atas kertas ya bisa dia bisa nampung 3.000 kendaraan. Tapi pada saat kenyataannya dia tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita kan buat jalan itu di suatu wilayah, yang mana wilayah itu kadang di sampingnya tiba-tiba ada pasar, gitu ya. Tiba-tiba ada sekolah. Kalau ada sekolah di sini ada apa? Jalan kaki. Aduh, ini zebra cross lah ya. Tiba-tiba apa namanya? Tirainya berubah gitu ya. Ada apa di sini gitu kan. Ah, kalau misalkan teman-teman lihat yang tadinya biru, dia akan berubah. Yang jalannya tadinya seperti ini, dia akan berubah. Jadi kayak gini jalannya. Aduh, sorry. Nah,
Artinya yang lebarnya tadi selebar biru katakanlah 3.000 gitu ya, maka dia akan mengecil kurang lebih begitu. Nah, maka kalau misalkan rumusnya kapasitas dasar itu yang biru tadi dikalikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya apa saja? Macam-macam. Nah, teman-teman bisa lihat di PKJI nanti. Rumusnya bisa dilihat di PKJI. Nah, cuman prinsip daripada rumusnya seperti itu. Kapasitas jalan itu adalah kapasitas dasar atau kapasitas aslinya dikalikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Mulai dari faktor terhadap wilayah, faktor hambatan samping, faktor ukuran kota, dan yang lain-lainnya. Semakin ramai jumlah penduduknya, semakin mempengaruhi nanti bentuk daripada wilayahnya. Jalan yang nanti akan dibuat, itu juga akan berpengaruh, kurang lebih begitu. Nah, makanya kenapa kalau misalkan jalannya udah dilebarin, tapi masih macet aja, gitu ya. Ya, itu tadi, karena ya faktor-faktor tadi yang berpengaruh, kurang lebih begitu. Oke. Oh, saya hapus dulu. Oke. Nah, apa saja eh, yang harus kita lihat untuk dapat memperkirakan kapasitas jalan. Yang pertama adalah volume lalu lintas. Bagaimana merubah dari yang lalu lintasnya beragam tadi menjadi satu kondisi. Nah, di dalam PKJI ada yang namanya ekivalensi. Ekivalensi itu adalah menyetarakan, kurang lebih begitu. Nah, penyetaraan daripada kendaraan yang beragam tadi menjadi suatu jenis kendaraan ada yang namanya nilai faktor ekivalensi. Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, nilai ekivalensi tersebut disingkat biasanya EMP, ekivalensi mobil penumpang gitu ya. Ini eh, faktor pengkali berdasarkan dimensi-dimensi kendaraan yang tadi dikalikan menjadi kendaraan ringan atau kendaraan mobil penumpang. Nilainya berapa saja tergantung daripada kondisi jalan. Jalan antar kota, jalan perkotaan itu mempunyai ekivalensi yang berbeda-beda. Nilainya bisa dilihat di mana? Nilai bisa dilihat di PKJI. Nah, indikator kapasitasnya bisa digunakan atau tidak, dilihatnya di mana? Dilihatnya adalah di kinerja lalu lintas. Ya, nah, kinerja lalu lintas ini bisa kita sering sebut dengan visi rasio atau volume per capacity rasio. Atau kalau misalkan di bangunan ada rasio bangunan lah kurang lebih gitu ya. Membandingkan antara beban terhadap kapasitas materialnya kurang lebih begitu. Ini juga sama kurang lebih gitu. Nah, apabila rasio tersebut tinggi, maka ya kapasitas tersebut tidak bisa digunakan. Maka harus ditinggikan. Logikanya begitu. Nah, visi rasio ini banyak sekali yang eh apa namanya mendekatkan ke kondisi eh, apa namanya abjad kurang lebih gitu ya. Untuk PKJI ataupun sebelumnya di MKJI, visi rasio itu atau di sana disebutkannya dengan derajat kejenuhan kurang lebih gitu. Itu tidak ada kaitannya terhadap apa namanya penilaian abjad gitu ya, nilai A, B, C, D, E gitu nggak. Mereka berdasarkan eh, apa ya perbandingan rasionya saja. Jadi kalau misalkan nilai rasionya satu, berarti ya sudah cukup jenuh gitu ya, itu harus diperbaiki kurang lebih begitu. Sedangkan kalau misalkan nilai rasionya kecil 0, sekian, maka kondisinya masih rendah. Lihatnya seperti itu. Nah, untuk tipenya sendiri ini ada macam-macam gitu ya, mulai dari yang namanya eh, TB, mulai dari eh, TB sampai B, dan juga membaginya ada 4/2, 2/2. Nah, ini cara bacanya kurang lebih, kalau misalkan untuk yang 2/2 gitu ya, maka cara bacanya adalah dua lajur, dua arah gitu ya. Ada dua, sorry, ada dua lajur. Di sini ada lajur pergi dengan lajur pulang. Di sini ada dua lajur dan kondisinya tidak ada pembagi. Dia hanya dibagi berdasarkan marka saja. Sedangkan untuk yang di atas itu, maka semuanya sudah masuk ke
ke tipe yang terbagi. Nah, terbagi ini biasanya menggunakan median. Mediannya macam-macam gitu ya. Ada yang median ditinggikan, ada yang median yang direndahkan, ada median yang menggunakan alat tertentu kurang lebih begitu. Nah, kalau misalkan median yang ditinggikan bisa menggunakan yang barrier gitu ya. Ada yang single barrier, ada yang double barrier. Kalau yang direndahkan biasanya nanti cukup lebar gitu yang ada di tengah jalannya. Kalau yang 8 grade biasanya dia pakai Kanstin, biasanya cukup beberapa senti aja gitu ya dia naiknya. Membedakan cukup seperti itu saja. Nah, tujuan pemisah ini adalah untuk memisahkan lalu lintas kurang lebih gitu. Karena volume lalu lintasnya sudah cukup tinggi, maka harus dipisahkan. Nah, paling tinggi adalah 8/2, artinya 4 lajur ke arah pergi dengan 4 lajur ke arah pulang. Kenapa sih nggak nyampe 10 gitu ya? Jadi 20 lajur, eh, 20/2 gitu. Ada nggak Pak gitu ya? Nggak ada gitu ya. Ngapain bikin 20? Ya, eh, kalau misalkan jalan di kita macet, maka dilebarkan sampai begitu lebar. Ya, kadang saya pernah diskusi gitu ya sama teman-teman yang seperti itu. Saya balik nanya, emang macetnya kapan gitu? Macetnya pas pagi gitu ya. Oke, macetnya pagi. Siangnya nggak macet. Sorenya macet. Malamnya nggak macet lagi. Subuhnya nggak macet. Ya udah biarin aja. Kenapa? Karena macet cuma pagi sama sore hari kan gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena di waktu-waktu yang lain tidak macet. Kecuali kalau misalkan di seluruh waktu itu macet. Nah itu baru kita akan tingkatin. Kurang lebih begitu. Sayang aja gitu ya. Eh, Siangnya nggak macet, sorenya juga macet cuma 2 jam gitu kan, terus jalannya mau digedein segitu besarnya. Nah, itu sangat disayangkan. Nah, di dalam lalu lintas sendiri yang kita akan cek adalah lalu lintas rencana. Kenapa? Karena kita akan merencanakan jalan itu bukan untuk di tahun depan gitu ya. Nah, ini biasanya beberapa tahun ke depan. Nah, yang kita akan gunakan adalah nanti kalau teman-teman ngerujuk ke pedoman geometrik gitu ya. Di pedoman geometrik sendiri nanti nanti kita bahas gitu ya. Nanti kita buka pedomannya, kita akan bahas. Nanti ada yang namanya VJP, volume jam sorry, VJR, volume jam rencana. Yang mana volume jam rencana tersebut ini hampir sama dengan pedoman yang dulu, ini masih dulu gitu ya bahasanya, yang mana volume jam rencana ini ada kaitannya terhadap volume lalu lintas harian, volume lalu lintas rencana yang akan direncanakan sekian tahun, yang mana nanti akan dicek jam padat rencananya berapa tah. Ini kurang lebih gitu. Nah, ini ada berbagai rumus gitu ya. Ini rumus apa saja? Ini yang dulu kaitannya terhadap masing-masing jenis jalan. Kalau sekarang mulai jalan bebas hambatan, lalu ada jalan perkotaan sama jalan antar kota, itu semuanya sama. Pakai VJR semua. Gitu. Nah, ada yang namanya kendaraan rencana. Apa itu kendaraan rencana? Kendaraan rencana itu adalah kendaraan wakil. Pada saat kita mau mendesain dimensi daripada kendaraan, kebutuhannya apa, lalu nanti kira-kira yang mau ditaruh itu apa. Contoh tadi gitu ya, kita mau beli wadah gitu ya buat bekal. Nah, kira-kira yang eh, tadi Anda bayangkan, eh, Anda mau bekalnya bekal apa saja, itu sama saja seperti volume lalu lintas. Oh, di situ ada buah, di situ ada makanan berat, di situ ada snack, di situ ada apapun itu gitu ya, ada minuman ringan dan yang lain-lain. Berarti itu semua yang nanti akan Anda bawa. Sama seperti tadi, volume lalu lintas. Oh, volume lalu lintasnya nanti kendaraan besar, kendaraan kecil, kendaraan sedangnya semuanya akan lewat loh, gitu, gitu kan ya. Nah, banyak sekali yang lewat, maka nanti dimensinya dalam bayangan pasti akan besar. Itu juga sama gitu ya. Eh, Bekalnya tadi akan segitu banyak, berarti di dalam pikiran
wadahnya yang akan dibeli akan besar. Sebesar apa nanti yang akan kita beli? Nah, ini juga sama untuk jalan. Sebesar apa yang nanti Anda akan pasang? Nah, balik lagi eh, dari yang diperkirakan tadi, bekal-bekal yang akan diperkirakan tadi, sebesar apa yang item yang paling besarnya kurang lebih begitu ya. Ini juga sama. Dari sisi kendaraan rencana, dari sisi lalu lintas, kendaraan yang lewat itu kan tidak semuanya kendaraan besar akan lewat. Contoh nih, jalannya jalan, eh, Anda katakanlah mendesain jalan jalan lokal kurang lebih gitu ya. Nah, kalau jalan lokal kan belum tentu kendaraan-kendaraan besar itu kayak truk-truk trailer itu nanti akan lewat kurang lebih gitu. Kira-kira nanti akan bekal minuman gitu ya. Minumannya ya paling susu ultra yang kecil itu kan kurang lebih gitu ya. Nggak mungkin Anda pakai apa namanya bawa Coca-Cola gitu kan, Coca-Cola kaleng gitu ya. Gede-gede pisan kan itu ya. Nah, kalau misalkan udah kebayang yang akan dibawanya seperti apa, nanti akan kita lihat eh, apa namanya yang cocok wadahnya seperti apa. Nah, untuk geometrik eh, dari lalu lintas yang tadi diprediksi apa saja yang akan lewat, nanti kendaraan rencananya dari situ nanti kita akan bisa lihat mana wakil yang tepat untuk memperkirakan dimensi yang nanti akan kita pasang kurang lebih gitu dalam geometrik lintasan. Nah, biasanya yang akan mempengaruhi geometrik dari sisi kendaraan rencana itu adalah yang pertama sifat daripada belok kendaraan. Makin besar kendaraannya, dia akan mempengaruhi bagaimana cara dia menikung gitu ya, bagaimana cara dia berbelok, lebar daripada jalannya dan yang lain-lain. Lalu semakin besar kendaraannya, kemampuan daripada melewati suatu tanjakan juga nanti akan mempengaruhi. Dari situ juga jarak pandang pun akan dipengaruhi. Kurang lebih gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tentang kendaraan bencana, mulai dari kendaraan kecil gitu ya sampai kendaraan besar, masing-masing mempunyai eh, sifat belok yang berbeda-beda, lalu ada dayanya juga beda-beda. Daya itu apa? Bahasa umumnya Mas cc lah kurang lebih gitu ya. Semakin besar kendaraannya, cc-nya juga semakin besar, tetapi bawa barang bawaannya juga yang dibawanya banyak. Itu yang mengakibatkan dayanya juga nanti pada saat terpenuhi antara yang power dengan eh, apa namanya muatannya itu juga nanti akan berpengaruh. Nah, ini kendaraan kecil gitu ya. Ini saya ambil dari Asto. eh Radius putarnya kurang lebih di 4, sorry, CTR-nya di 6,4 gitu ya. Eh Center line turning radiusnya ada di segitu. Sedangkan kalau misalkan teman-teman lihat di sebelahnya ada truk engkol gitu ya, dia di 11 meteran. Bus dengan panjang 40 feet atau 12,2 meter dengan 13 meter mempunyai radius putar yang berbeda juga. Ini hampir sama, cuman path of front of nya juga berbeda. Lalu bus gandeng gitu ya, dan juga truk trailer juga sini sudah mulai beda. Tergandeng gitu ya, tergandeng dua, tergandeng tiga. Nah, apa sih tujuannya untuk mengetahui ini gitu ya? Tujuannya adalah kalau misalkan kita tahu truk yang paling besar itu adanya nanti apa, nanti kita bisa perhitungkan lebar daripada jalannya berapa, tikungannya berapa, dan yang lain-lainnya kurang lebih begitu. Nah, ini penting sekali bagi teman-teman lihat di lapangan. Nah, itu tadi adalah tentang bagaimana caranya kita menentukan dimensi daripada lebar kendaraan dan juga kaitannya terhadap hierarki jalan. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu atau ada yang mau ditanyakan, boleh? Enggak?
Boleh, enggak? Oke, nggak apa-apa. Oke, kendaraan EV gitu ya, electric vehicle gitu ya. Apakah oh, oh ini yang ada driving assist ya? Oke, eh, apakah itu nanti berpengaruh pada namanya perencanaan geometrik gitu ya? Nah, eh tergantung daripada dimensi kendaraan sebenarnya begitu. Karena kendaraan-kendaraan EV ini yang masuk sekarang itu ya, kalau yang di Indonesia kan belum ada tuh yang ada driving assist-nya gitu ya. Kalau di luar udah ada mungkin Tesla kalau harganya sangat mahal. Eh untuk dari sisi geometriknya tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena kaitannya terhadap kemampuan navigasi sebenarnya begitu, Kang. Jadi eh, dia diatur dari sisi navigasi dan juga pembacaan sensor dari lebar lajur. Nah, eh, ini ada satu hal yang menarik nih. Di nggak di sana juga ya sebenarnya di tempat-tempat tertentu kurang lebih gitu. Jadi perilaku pengemudi itu kita bisa golongkan menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang kaitannya terhadap ruang dan satu lagi adalah terhadap lajur atau bahasa kerennya gitu kalau misalkan di bahasa mereka kan gitu ya ada yang lane oriented, ada yang space oriented. Nah, driving assist-nya itu biasanya kaitannya terhadap lane oriented. Jadi mereka berbasis atau berorientasi terhadap lajur. Jadi kalau misalkan agak kayak Volvo kalau nggak salah saya pernah eh, apa nonton reviewnya kalau nggak salah dia punya assist-nya memang tidak seperti Tesla yang sampai eh, apa ya mungkin lepas tangan terus pokoknya mah nyawa-nyawa nepi kan gitu ya jadi seperti disupirin tapi kalau misalkan teman-teman tiba-tiba di jalan kehilangan kesadaran gitu dia akan mencoba eh, apa ya mencoba mengembalikan kesadaran pengemudi biasanya begitu jadi yang pertama eh, misalkan tiba-tiba nih kehilangan kesadaran tiba-tiba setirnya oleng gitu ya olengnya memang nggak langsung tiba-tiba ngebanting gitu nanti dia akan apa namanya dia akan mencoba untuk memperingatkan kurang lebih gitu ya mulai dari diklakson mulai dikasih peringatan-peringatan sampai nanti kalau misalkan memang belum ada respon dia akan coba menepi kurang lebih begitu nah itu ada sensornya biasanya begitu nah itu lane oriented nah apa sih itu yang satunya lagi space oriented? Nah, space oriented ini yang sebagian besar gitu ya, ini terjadi di bukan di kita saja sebenarnya terjadi di Asia kurang lebih gitu. Di luar negeri juga sama. Yang mana space oriented itu berbasis ruang. Pengemudi itu akan melihat kesempatan itu berdasarkan ruang yang kosong gitu. Jadi kebayang ya. Jadi misalkan nih, ini teman-teman lagi jalan nih. Kalau yang lane oriented itu kalau di depannya ada kendaraan, Anda lagi ngekor lah di belakang. Kalau kendaraan tersebut tidak belok, pokoknya tidak hilang daripada pandangan Anda di depan, maka Anda tidak akan mendahuluinya kurang lebih gitu. Itu yang lane oriented. Jadi dia nerus begitu ya, soleh gitu kan, rapi gitu kan. Nah, beda kalau misalkan kayak yang space oriented. Nah, kalau misalkan di depan Anda tiba-tiba agak sedikit gitu ya, miring ke kiri atau ke kanan, di situ ada ruang kira-kira Anda bisa nyempil ke situ. Nah, yang sifatnya space oriented itu dia akan masuk ke situ. Dia akan ngisi ke celah-celah yang kosong seperti itu. Nah, kalau misalkan navigasinya gitu ya, navigasinya kaitannya terhadap space oriented, nah itu nanti pasti akan berpengaruh terhadap dimensi jalan
yang akan dibuat. Tapi kalau selama eh, navigasi yang dibuat ke kendaraan-kendaraan listrik tadi terhadap sorry, lane oriented, maka belum terlalu banyak pengaruhnya, kurang lebih gitu Kang. Gitu. Itu terhadap yang kendaraan tadi gitu. Oke, Mangga. Jadi menarik gitu ya kendaraan-kendaraan listrik untuk yang sekarang. Boleh? Ada lagi? Pak, Pak, bertanya, Pak. Ya, Mangga. Eh, saya Nila. Pak, saya mau bertanya terkait tadi kan Hmm, dijelaskan tentang jalan lokal sama jalan kolektor ya, Pak. Sedangkan oke. jalan lokal kan tadi yang lebih kecil dari jalan kolektor. Sedangkan kalau aktualnya kan kadang kita suka menemukan jalan yang dari yang kecil ke kecil lagi gitu, Pak. Lebih rumit dari itu. Nah, batasan apa sih yang bisa kita sebut itu jalan lokal dan itu jalan kolektor, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, jadi kalau untuk di jalan, hierarki itu agak sedikit susah gitu ya untuk kita apa namanya kita definisikan kurang lebih gitu. Nah, bagaimana kita mendefinisikannya? Tentu saja dari SK biasanya begitu. Jadi SK jalan nanti kita akan lihat jalan mana masuk ke fungsi apa. Nah, bagaimana kalau misalkan di jalan itu di lapangan kondisinya seperti itu ya? Mending gitu ya, Teh Nila tadi ketemu jalan kecil, jalan kecil. Ini saya kalau pas keluar kota kadang saya ketemu sama jalan-jalan yang sama-sama gede gitu ya. Nah, itu kadang masuk ke perumahan gitu. Nah, itu masuk ini kan nggak tahu jalan gitu. Tiba-tiba lurus itu, lah masuk perumahan kan gitu ya. Tadinya mau kemana, masuk ke perumahan ya. Nah, itu bagaimana ya? Sebaiknya sih memang pada saat developing lahan gitu ya, itu memang harus ada pengaturan dari awal sebenarnya begitu. Nah, kalau misalkan sudah terjadi seperti itu, mau tidak mau harus diatur pakai rambu pengarah begitu. Jadi rambu pengarahnya eh, harus cukup jelas, harus cukup terbaca, dan penempatannya memang harus sesuai dengan juknisnya di mana supaya pengendara untuk yang keluar kota gitu ya, ataupun yang dalam kota itu bisa membaca arah jalan cukup jelas. Jadi apabila yang lurus itu arahnya misalkan ke perumahan dan juga kemana itu juga harus diinformasikan. Jadi harus ada updating terhadap itu. Itu nggak cuma jalan kecil teh, jalan gede juga ketemu itu. Saya sering kena prank gitu. Batasannya eh, eh, susah sih. Harusnya dari SK. Kalau dari SK kan tidak bisa semuanya mengakses gitu ya. Ya sebaiknya sih diupdate-nya terhadap rambu-rambu pengaruh. Gitu, teh kurang lebih teh. Terima kasih. Oke, oke. Yang lain mungkin Mangga tadi. Pak kalau jalan desa masuknya kemana Pak? Oke, kalau jalan desa eh, fungsinya atau ininya, Kang Henry. Klasifikasi Oke, itu ada kalau yang misalkan jalan, provinsi, nasional, provinsi, kabupaten. Nah, satu lagi di bawahnya tuh ada desa, jalan desa. oke. Nah, biasanya jalan desa itu kan menghubungkan ke satu posisi saja. Ke Nah, itu ke biasanya itu ke kabupaten Pak biasanya. kabupaten. Mm-mm. Nah, kalau misalkan kalau hierarkinya dia masuk ke kabupaten sebenarnya begitu. Tapi kalau misalkan ke Oh, fungsinya dia ke lokal sebenarnya Kang Endri. oh gitu ya. Ah, kalau lingkungan itu kayak jalan-jalan perumahan gitu Kang Endri. Oh gitu ya Pak ya. Ya ngerti Pak. Ah, gitu. Jadi dia kalau perumahan kan kalau kita bicara wilayah dia akan ketemu dengan kuldesak gitu ya, jalan buntu. Iya. Jadi masuk Betul betul. eh, ya dia akan menyebar tapi ya nggak akan nembus kemana lagi kan kurang lebih gitu ya. Memang Iya nanti ada betul Pak. jalan-jalan. Nah itu kuldesak. Emang banyak banyak yang buntu. Mm. Dan desa. Nah itu lingkungan kurang lebih gitu. Nah Mm. kalau jalan desa biasanya dia agak nerus dikit, cuman memang untuk kondisinya tidak seragam biasanya begitu. Jadi ada yang di
keras gitu ya, kesananya masih tanah Betul, betul. gitu. Gitu. Tapi masuknya jalan lokal gitu kan. Oh gitu, siapa? Mm-mm. Pak satu lagi itu yang rumus itu Pak PJR sama dengan PLRH kali K per F. K-nya itu apa ya? K kali per F. Oh, ini oke. Hmm. Ya, tadi kurang Ah, ngerti. nah, ini Kak itu adalah apa namanya faktor jam puncak namanya. Nanti kalau Oh, jam di puncak. eh, apa itu yang 2021 itu hanya ada faktor K saja. Faktor K itu adalah faktor jam puncak. Faktor jam puncaknya nanti dikasih tahu berapa persen biasanya gitu. Kalau misalkan tidak ada data. Nah, faktor F ini ini rumus yang lama gitu ya, ini untuk jalan antar kota yang mana dia satuannya belum di satuan jam kan, dia masih satuan tahunan. Maka ini pembagi per 15 menit. F itu adalah faktor pembagi per 15 menit. Nah, ini hanya di jalan yang lama. Jadi jalan dulu di peraturan jalan antar kota yang lama. Nah, peraturan jalan yang baru semuanya hanya faktor K saja. Faktor F-nya sudah dikonversi ada ininya, ada konstantanya. Jadi kayak oh ini semuanya variabel ya rumusnya. Sekarang ada konstantanya gitu, ada konstantanya. Ya, itu dikalikan dengan konstanta itu gitu. Itu jadi itu faktor jam puncak kurang lebih gitu. Ya, Pak. Oke, boleh? Ada lagi? Iya, betul. Jadi untuk lalu lintas rumus-rumusnya ngacunya ke situ. Karena di geometrik apa namanya chainnya gitu ya rantainya ke situ juga. Nah, jadi nggak berdiri sendiri gitu. Nah ini untuk ini kalau yang teman-teman lihat gitu ya VJR-nya ada yang hanya K saja K per 100 ada FSP. Nah ini untuk jalan perkotaan ini biasanya. Nah, jalan perkotaannya dibagi berdasarkan arah lalu lintas. Kenapa? Kalau di jalan perkotaan, kalau dibagi berdasarkan arah lalu lintas lagi, karena kita tahu di jam-jam tertentu arah-arah itu ada yang paling dominan. Contoh nih di pagi hari, misalkan kita bicara eh, kalau daerah perumahannya di barat, daerah perkantorannya di timur. Maka pergerakan yang paling dominan adalah dari barat ke timur untuk pagi hari, gitu ya, arah perginya ke sana. Maka arah pulangnya itu biasanya paling dikit lalu lintasnya. Nah, bisa kalau misalkan dalam 100%, persentasenya nanti bisa 60%, bisa 70%. 70% yang dominan, berarti 30% yang tidak dominan. Berarti nanti kelihatan di lapangannya gimana? Saya biasanya ngegambarinnya kayak di Pasteur deh, itu ya. Di Pasteur di Gunung Batu. Nah, di Gunung Batu itu pagi-pagi itu arah mau ke Bormanya itu kalah itu biasanya. Itu yang tadinya bisa eh, ya meskipun 2/2 gitu ya, itu bisa ah sangat sempit kurang lebih gitu ya. Jadi di sana bisa 2 lajur, bisa 3 lajur kurang lebih gitu arah mau ke timur. Nah, kalau misalkan pulangnya bisa bisa, bisa teman-teman lihat sebaliknya yang rame.
arah ke barat itu yang mendominasi dibandingkan ke yang timur. Nah, itu yang faktor pembagi arah kurang lebih begitu. Nah, di kota ada itu, di luar kota nggak ada itu. Kenapa? Karena ya nggak ada aktivitasnya kerja di luar kota. Saya kerja misalkan rumah misalkan di Bandung, kerjanya tiba-tiba menjadi di Jakarta gitu kan. Terus nggak boleh lewat jalan tol, lewatnya jalan biasa. Waduh, luar biasa ya. Jalannya macetnya cuma satu sisi, terus pulangnya satu sisi lagi gitu ya. Dan itu nggak pernah ada di jalan antar kota dan juga di jalan bebas hambatan. Jadi hanya ada di jalan perkotaan gitu. Oke, ada lagi? Boleh? Nggak apa-apa, mau diskusi yang lain juga nggak apa-apa gitu ya. Ini terbuka kok, tenang aja. Oke, belum ada ya? Oke, mungkin sudah cukup. Kalau misalkan sudah cukup, jam, jam 9, setengah 9. Teman-teman di timur udah mau setengah 11 berarti. Betul. Oke deh, kalau gitu terima kasih. eh ini mohon maaf tadi agak sedikit mundur. Saya sempat miss masuk Zoom. Ternyata ini yang baru gitu ya. Siap. eh Mungkin ke depannya nanti kita akan coba tag dan apa biar tidak ada miss lagi deh. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita malam ini. Terima kasih. Oh, oh, videonya mati ya? Saya lupa nggak ngontrol video. Oke, punten-punten tidak ke apa namanya kebuka videonya. Eh, saya cukupkan dulu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Pak. Makasih, Waalaikumsalam Pak. Makasih warahmatullahi Pak, terima wabarakatuh. kasih. Makasih Pak. Selamat malam. Malam.